Saya kasih yang di belakang sana. Tadi siapa yang angkat tangan? Yang baju putih yang paling belakang, Mbak. Nah, itu dia. Itu Bapak atau Ibu ya? Sorry, saya kurang jelas matanya. Oke, silakan. Panitia pintunya boleh tolong ditutup aja. Ya, silakan. Ibu atau Bapak ya? Selamat sore. Oh, Ibu ya. Orangnya mana sekarang nih? Oh, itu dia. Ya, silakan Bu. Nama saya Yunce. Bu Yunce, silakan. Yang saya mau tanyakan kepada Roy ya, dengan segala kelebihannya, saya mau tanya apa yang memotivasi Anda untuk bervegetarian? Oke. Apa karena bisa melihat alam-alam lain yang penuh dengan penderitaan, jadi Anda bervegetarian? Itu yang mau saya tanya. Terima kasih. Itu aja Bu Yunce ya. Oke, terima kasih. Kita terima satu lagi ya. Kita terima satu lagi ya. Saya yakin, nah itu dia Bapak yang ujung itu boleh dibantu. Bapak atau Ibu yang lagi angkat tangan satu orang ini. Nah silakan. Nah Bapak. Ya silakan Pak. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Koko Roy. Perkenalkan nama saya Budi dari perwakilan Lampung Tengah. Yang saya tanyakan, seperti yang Bante Panyanjuto utarakan tadi, bahwasanya kebajikan-kebajikan yang kita lakukan tiap hari melalui pikiran, ucapan, serta tindakan itu akan menetralisir karma buruk yang pernah kita lakukan dalam kehidupan lampau, sekarang, dan yang akan datang. Pertanyaan saya, Bante, ini untuk saya sendiri. Kebetulan kurang lebih 15 tahun yang lalu, saya selalu sakit, sehingganya sampai sekarang penyakit itu belum sembuh. Seperti yang Bante ajarkan tadi, sebatas kemampuan saya sampai melakukan atasila, saya melakukan kebajikan-kebajikan yang lain, cuman kalau energinya negatif itu masih mengikuti saya seperti bayangan yang tidak lepas dari tubuh saya. Terus pertanyaan yang kedua, izin Pak, 2 pertanyaan. Untuk tradisi Chinese, Buddhist Chinese, menyatakan bahwasanya setelah orang tua kita meninggal, kita kremasi, jadi hasil abu kremasi ini harus kita larung. Nah cuman karena kita suku Jawa, jadi hasil ritual ini kita bentuk di altar untuk sarana puja keluarga untuk memperingati arwah leluhur yang sudah meninggal. Apakah alaya winyana atau arwah ini terganggu bila mana abu hasil kremasi ini tidak kita buang di laut atau di sungai? Terima kasih, selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Tepuk tangan untuk Pak Budi ya. Ini kita jawab dulu Roy ya. Tadi pertanyaannya tentang vegetarian. Iya, vegetarian dulu ya saya jawab. Ada 2 jawaban. Pertama saya baca pikiran dulu nih orangnya, tipe-tipe yang nanya kayak gimana. Biasanya kan kalau makan bareng nih mejanya bundar gitu. Aku tidak nyebutin rasis atau sara atau apapun, tapi jenis orangnya seperti apa. Kenapa sih kamu makan sayur doang? Ini kan diciptakan untuk dimakan bla gitu ya. Aku langsung jawabnya gini, untuk yang tipe-tipe penanya yang agak-agak apa tuh ya? Nakal gitu. Jadi bikin orang jadi ini kan, mendingan saya lebih jawab yang jawaban pertama, oh iya karena saya alergi gitu aja, dan selesai gitu. Udah selesai, gak usah berdebat gitu. ya. Gak usah berdebat gitu. Jadi saya tahu nih dia orang akan menjawab lalu panjang. Aku langsung berpikir, enggak, ini harus dijawab simpel aja, alergi, udah kelar. Yang kedua, ini benar-benar dari dalam hati saya kalau yang kedua ini. Memang saya melihat penderitaan di alam hewan ketika mereka dipotong dan ketika mereka dibunuh, saya ikut merasakan kesedihan. Jujur, terus terang, saya tuh bisa kayak nangis sendiri kalau lihat sapi. Iya,
kayak dipotong seperti itu. Tapi saya juga tidak bisa mengeneralisasikan opini saya ke semua orang, nggak bisa. Karena semua orang punya tipe-tipe opini yang beda-beda gitu. Betul. Yang paling penting sebenarnya adalah ya udahlah saya simpen sendiri aja. Kenapa saya vegetarian dari 2006? Karena saya tidak mau merasakan kesedihan mereka gitu. Apalagi yang live seafood gitu kan ditunjuk dan dipersembahkan gitu ya. Disajikan live seafood mau yang udang yang itu, ikan yang itu tek. Malahan saya kebalikan. Saya ke hypermarket ya, supermarket gitu yang gede. Saya mau itu bang, saya mau itu ya mas ya, saya mau itu. Mau dipotong pak, jangan, saya bawa pulang. Sampai bawa pulang, ada kali aku lepas. Biarin aja. Jadi ikan-ikan yang mau dipotong dan digebuk, dipukul kepalanya itu gak jadi dimakan cinci deh. Cinci yang itu kan pada demen makan gitu ya. Gue udah pilih duluan pasti gak bakal mati ini kan. Jadi ya udah itu kenapa aku senang vegetarian karena emang aku nggak tega sih, jujur. Nggak make sense sih mungkin tapi alasannya tapi motivasinya berarti lebih cenderung kepada cinta kasih. Iya, saya nggak. Tapi memang kalau vegetarian ini memang motivasinya harus dicek yang benar sih ya, Bante. Banyak sekali ini mohon maaf ya, yang vegetarian suhu mohon maaf ya. Ini saya cerita secara umum aja ya. Banyak teman-teman kita ya, kalau saya ketemu kan saya juga iseng suka bertanya, kamu vegetarian nih motivasinya apa sih gitu kan? Satu, biasanya yang suka jawab apa? Supaya kurus. Ya benar loh. Mau vegetarian supaya kurus. Terus saya iseng saya bilang dong, kamu pernah lihat gajah nggak? Oh pernah. Pernah lihat kuda Nil? Pernah. Gede nggak? Gede banget. Mereka vegetarian loh. Nah terus yang kedua kadang-kadang suka jawabnya agak aneh juga sih Roy. Bante, kenapa vegetarian? Supaya masuk surga. Woi, saya bilang gila yo. Kalau dengan vegetarian saja bisa masuk surga, kasihan nanti. Sapi. Sapi seumur hidup vegetarian. Berarti nanti di surga isinya sapi semua. Kita masih enggak vegetarian murni kan. Dari awal mungkin sebelum kita katakan kita mau deklarasi bahwa kita mau vegetarian, kan kita sudah tidak bervegetarian. Makanya kembali lagi kepada motivasi. Jadi Bante katakan benar sekali, niat kita di awal, Roy juga mengatakan aspirasi kita dan motivasi kita vegetarian. Bukan hanya vegetarian, melakukan apapun itu harus benar-benar kita cek dengan benar ya. Jangan yang aneh-aneh motif ininya ya. Iya. Oke. Tadi yang pertanyaan kedua Bante, ini menarik nih, yang tentang abu. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, kita umat Buddha mohon saya minta koreksi sedikit ya. Abu itu jangan bilang kita buang gitu ya. Kayaknya gak enak banget gitu ya. Oh orang tua kamu ini mau diapain? Oh mau gua bakar. Habis bakar gua buang ke laut. Astaga. Oh teman-teman kita di muslim bilang astagfirullahaladzim. Ibumu bapakmu dibakar terus kemudian dibuang ke laut. Ya pakai bahasa yang lebih soft dikit lah ya, dikremasi, kemudian dilarung di laut. Jadi bilang dibuang gitu kan. Ya, terus kemudian kalau bagi-bagi orang makan kita bilangnya apa? Gak apa-apa, buang sial, kasih dia makan. Buang sial aja, gak apa-apa. Gitu ya. Kadang-kadang pemilihan bahasa itu harus lebih soft dikit ya kita sebagai umat Buddha. Kadang-kadang niat kita baik tapi kata-kata kita itu kurang tepat ya. Nah, kalau dari Bante dulu Bante silakan. Jadi yang tentang ada beliau ini kan orang katakanlah adalah Jawa. Dan beliau mengklaim mengkonfirmasi dan mengatakan bahwa budaya Tionghoa itu setelah dikremasi dilarung di laut. Tapi beliau ini lebih cenderung abu hasil kremasinya itu ditaruh di rumah supaya bisa disembayangkan atau bisa diingat selalu. Gimana Bante? Jadi sebetulnya Buddhis tidak mengatur masalah seperti ini ya. Tidak mengatur ini. Mau dikremasi oke, mau dikubur juga boleh. Banyak nih kalangan kita orang Tionghoa yang Buddhis. Nggak tega deh, orang tua saya kok dikremasi, kesian panas. Jadi kubur apa nggak pengap? Iya. Sami mawon nih sama aja. Nggak bisa napas loh. Iya nggak bisa napas juga, sama-sama menyiksa. Makanya tadi kalau dengan kata-kata dibakar, baiknya habis dibakar kasih kecap. Baru mantap. Memang kita harus menggunakan kosakata yang baik. Saya sependapat dengan Dr. Heru, pas kebetulan saya juga masih mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Oke, pas ini ya. Agak bangga sedikit ini ya.
Jadi memang kita harus menggunakan kosakata yang tepat apalagi untuk orang tua kita. Jadi yang tepat adalah kremasi. Merupakan sebuah pilihan. Dan kemudian dilarung juga merupakan sebuah pilihan. Kalau di Thailand begitu abu kremasi sudah dimasukkan ke dalam guci, biasanya diletakkan di dinding-dinding wihara. Ini tradisi orang Thailand. Ya. Kemudian Bante kalau saya mau bawa ke rumah, monggo kerso. Pak Budi kan dari suku Jawa, monggo kerso terserah boleh. Ya. Kemudian apakah alaya winyananya nanti menderita Bante? Jadi begitu seseorang meninggal dunia, maka saat itu pula dia langsung terlahir kembali. Ya. Terlahir kembali berdasarkan apa yang terakhir kali dilihat. Apa yang terakhir kali dipikirkan dan kebiasaan yang diingat saat menjelang kematian. Oleh sebab itulah kita sebagai umat Buddha harus punya kebiasaan yang positif. Ya. Saya sering, ini agak sedikit ngelantur sedikit ya. Dulu saya sering nonton sinetron. Begitu Judulnya nonton berarti? sinetron, wah macam-macam tuh. Ada Judulnya? Tersanjung. 1-8 ya. Betul. Berarti hobinya sama ya? Ya kurang lebih zaman dulu tontonannya begitu ya. Oke. Ada peristiwa kecelakaan. Sekarat masuk ke rumah sakit. Dan begitu masuk ke rumah sakit kerabatnya pada kumpul di rumah sakit. Dan kemudian memberikan motivasi kepada yang sakit kritis tersebut. Mereka kumpul dan mengatakan sebut. Ya. Sebut. Maksudnya nyebut nama Tuhan. Ya. Pas kebetulan ini yang kritis ini kernet jurusan Kalideres Grogol. Jadi kebiasaan dia ngapain? Grogol. Jadi pas nyebut. Begitu disuruh nyebutnya grogol. Meninggal, ini yang terakhir kali disebut, lahirlah di Grogol jadi setan gentayangan. Makanya di Grogol itu banyak setan gentayangan, nanti bisa dibuktikan ya Koko ya. Di Grogol banyak setan gentayangan karena banyak orang yang kebiasaan menyebut Grogol. Begitu meninggal dunia Grogol yang ingat. Nah makanya kita sebagai umat Buddha, pikiran kita ini harus selalu dijaga. Kalau tradisi Mahayana mungkin ada Nienfo, melafal nama Buddha, Omitofo dan sebagainya ya. Jadi begitu dia meninggal dunia, pikiran yang terakhir kali inilah yang mengkondisikan dia untuk terlahir di mana dulu. Kalau karma baiknya mendukung lebih kuat, dia akan terlahir dalam yang baik, entah di manusia, entah di alam dewa dan sebagainya. Ya. Tapi kalau sebaliknya yang buruk, maka alam yang menderitalah yang kemudian membawa kelahiran orang tersebut. Maka itulah karma sangat penting untuk kelahiran kita berikutnya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bante Panajoto ya. Roy, ini gimana Roy? Tadi tentang yang abu. Iya. Abu sudah dijelaskan oleh Bante, ini silakan mau tambahkan silakan ya Roy. Iya, saya juga sependapat dengan Bante juga bahwa mau dikremasi, mau dikubur atau mau diapakan sebenarnya itu tradisi. Yang paling penting adalah ketika beliau masih hidup gitu. Jadi ketika masih hidup kita pupuklah karma baik atau perbuatan baik terhadap mereka karena mereka adalah budaya hidup ya di keluarga. Ya, itu yang kita sebut gitu ya? Budaya yang hidup gitu. Kalau kitanya udah bagus gitu ya, sayang sama mereka dengan hati-hati kita perlakukan mereka dengan baik dan segala macam. Aku rasa nggak jadi masalah mau dikremasi, mau diapain atau segala macam itu nggak masalah. Yang penting perbuatan kita terhadap beliau pada masa hidup. Apa sih maksudnya? Aku tuh pengen banget deh kasih tahu beberapa orang yang suka kayak mereka semasa hidupnya cuek banget sama mama papanya. Ternyata pas sudah meninggal gitu ya, baru dibikin semacam kayak apa ronce-ronce apa segala macam yang sesuatu yang meriah gitu, ada musiknya segala macam. Lah saya ambil pikir, dulu waktu ini masih hidup kok nggak dikasih makan, nggak ini. Tapi lu sekarang dia udah meninggal, lu bikin kayak pesta-pesta semacam wah ngundang berapa ratus put pakai dekorasi apa gitu. Saya lebih pikir ke arah situ sih, realistis. Dan saya pendapat juga terhadap ya itu memang ketika kita terakhir nih itu yang momen-momen paling penting. Makanya kenapa saya sering berkunjung juga terhadap orang-orang yang di ICU. Saya baca Tapecho, saya baca Parita juga buat mereka.
semoga mereka tuh bisa pikirannya ke alam baik gitu kan. Dan herannya sih ya, setiap kali saya berkunjung ke ICU semua pada meninggal. Nggak ada yang hidup sama sekali. Iya. Jadi lain Semua kali langsung jalan gitu. kalau saya sakit, Roy jangan datang ya Roy. Ya saya udah bilang ke keluarga dulu, Ci biasanya ya kalau aku datang mereka udah meninggal langsung jalan loh. Hah yang bener? Iya jadi jangan salahin aku kalau mereka langsung jalan. Biasanya mereka kayak tenang iya, langsung iya, ya. Begitu tenang langsung jalan, enak itu iya, jalannya. Terakhir waktu pas kemarin lagi kan ya ada acek-acek gitu suka nonton Karma. Umurnya 81 tahun. 41? 81. Oh 81. Dan anak-anaknya pada ngumpul semua dan bilang kalau suka nonton Karma, makanya undang saya. Dan saya baca Tapecho segala macem. Saya yakin deh kalau dia pikirannya bagus, terus mengingat kebaikan-kebaikan dan segala macam, aku rasa dia akan terlahir lebih bagus. Sayangnya sih aku karena aku sibuk jadi saya nggak nanyain Aceknya udah mati belum ya. Tapi Gitu gini ya aja. Roy, misalkan kan tadi Roy mengatakan membaca Tapecho, tapi katakanlah semasa hidup ini orang ini gak pernah membaca Tapecho, gak pernah berurusan. Katakanlah katakanlah kita di Buddhis Theravada lah, lebih banyak iya. membaca Parita, Baca tapi Parita. Kita belum mengenal katakanlah Tapecho atau yang Sincing dan lain-lain begitu ya. Iya. Tapi yang Roy bacakan Tapecho gitu, apakah ada manfaatnya untuk yang katakanlah sedang berjuang untuk melanjutkan hidupnya itu? Sebenarnya sih ada manfaatnya juga kalau mereka meyakini juga. Saya juga baca Etawata dan parita-parita tertentu juga untuk beliau-beliau supaya bisa berpikir yang baik di sela-sela ketika mereka di ujung maut dan terakhir seperti itu. Saya sih yakin ya kalau mereka pikirannya murni dan baik, mereka bisa terlahir pada kala itu langsung di alam yang lebih bagus. Itu makanya kenapa ada beberapa orang yang selalu bantuin mereka supaya mengingat nama-nama Buddha. Kalau di Mahayana kan Amitofo, Amitofo, Amitofo.